Kenapa orang yang tidak taat kepada Allah malah dilimpahkan rezeki yang banyak? Kenapa orang yang tidak taat kepada Allah malah dilimpahkan rezeki yang banyak? Pertanyaan ini sangat menarik dan sering menjadi kegelisahan bagi banyak orang. Mengapa ada orang yang tampak mengabaikan perintah Tuhan, namun hidupnya terlihat sangat makmur, sukses, dan bergelimang harta? Seringkali, kegelisahan kita muncul karena kita menyamakan rezeki dengan harta. Padahal, harta hanyalah salah satu instrumen rezeki. Paradoks dunia, kita sering melihat orang yang tidak sujud kepada Allah tapi bisnisnya lancar, sementara yang taat kadang hidupnya pas-pasan. Tujuan hidup, ingatlah bahwa dunia ini dirancang sebagai darul ibtila, negeri ujian, bukan darul jaza, negeri pembalasan. Jika orang jahat langsung dihukum dan orang baik langsung kaya, maka iman tidak lagi menjadi pilihan bebas, melainkan paksaan karena takut atau butuh materi. 2. Memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita harus membedakan dua jenis kasih sayang Allah. Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang bersifat universal. Allah memberikan udara, air, kesehatan, dan harta kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman, kafir, taat, maupun bermaksiat. Ini adalah modal dasar kehidupan di bumi. Ar-Rahim, kasih sayang khusus yang hanya diberikan kepada orang beriman dalam bentuk hidayah, ketenangan hati, dan keselamatan di akhirat. Kesimpulan, orang yang tidak taat diberikan harta karena sifat Ar-Rahman Allah, namun mereka kehilangan sifat Ar-Rahim yang jauh lebih mahal. Inilah inti dari jawaban pertanyaan Anda. Allah menjelaskan dalam Al-Quran Qs. Al-A'raf 182 bahwa Allah akan membiarkan mereka naik secara perlahan menuju kehancuran tanpa mereka sadari. Ciri-ciri istidraj: maksiat jalan, rezeki lancar, seseorang merasa tidak perlu bertobat karena merasa Tuhan tidak marah padaku, buktinya aku makin kaya. Hilangnya rasa bersalah, hati menjadi keras. Melakukan dosa besar terasa seperti hal biasa. Kesenangan yang menipu, mereka diberikan pesta sebelum eksekusi. Ibarat seorang narapidana yang diberi makanan paling mewah tepat sebelum hukuman mati dilaksanakan. Fenomena ini bukan hanya ujian bagi pelakunya, tapi juga bagi kita yang melihatnya. Ujian keimanan, apakah kita akan berkata, "Buat apa salat kalau yang tidak salat saja kaya?" Jika ini terlintas, maka kita sedang diuji apakah menyembah Allah karena Allah atau menyembah Allah demi harta. Ujian syukur, Allah ingin melihat apakah hambanya yang taat bisa tetap qanaah, merasa cukup, dan tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia yang sementara. Kehidupan ini sangat singkat jika dibandingkan dengan akhirat. Kelimpahan orang yang tidak taat hanya berlangsung 60-70 tahun, sementara penderitaan atau kehilangan yang mereka hadapi di akhirat bersifat kekal. Analogi, jika Anda melihat seseorang berlari menuju jurang dengan membawa banyak emas di tangannya, apakah Anda akan iri pada emasnya, atau kasihan karena dia akan jatuh ke jurang? Doa dan harapan, fokuslah pada keberkahan, bukan sekadar jumlah. Harta yang sedikit tapi membawa ketenangan lebih baik daripada harta melimpah yang menjadi beban di akhirat. Jadi, jika kita melihat orang yang bermaksiat tapi rezekinya lancar, kita tidak perlu iri, justru kita perlu merasa kasihan karena mereka sedang berada dalam jebakan nikmat yang melalaikan.